Muamalat dengan orang-orang kufar jaizah, tetapi ulama memberikan pengecualian, ini kaidah. Kecuali kalau muamalat itu membantu kaum musyrikin atau orang-orang kafirin untuk membinasakan kaum muslimin, maka tidak boleh kita bermuamalat dengan dia. Karena hasil itu untuk kayak sekarang, seperti sekarang. Ini boikot, ini jihad. Jihad. Kita boikot semua produk-produk yang mendukung serangan Yahudi laknatullah alaihim kepada kaum muslimin yang ada di Gaza Palestina. Boikot sekarang. Boikot adalah jihad harta kita. Boikot adalah sebuah perjuangan kita untuk mereka. Boikot adalah salah satu bukti kita sedang memberikan dukungan terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Lakukan sekarang juga, jangan nunggu nanti. Muamalat dengan orang-orang kufar jaizah, tetapi ulama memberikan pengecualian, ini kaidah. Kecuali kalau muamalat itu membantu kaum musyrikin atau orang-orang kafirin untuk membinasakan kaum muslimin, maka tidak boleh kita bermuamalat dengan dia. Karena hasil itu untuk kayak sekarang, seperti sekarang. Ini boikot, ini jihad. Jihad. Jihad dengan apa? Dengan harta. Ingat kisah ketika Rasulullah SAW mengusir Bani Nadir dari Madinah, orang Yahudi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membakar perkebunan kurma Bani Nadir dan memotong-motongnya, yakni menghancurkannya. Lalu mereka protes mengatakan, katanya membuat kebaikan, kok membuat kerusakan? Turun ayat Al-Quran. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillahi wal yukhziyal fasiqin. Apa saja pohon-pohon yang kamu potong. Kamu di sini Rasulullah SAW bersama para sahabat memotong pohon-pohon Yahudi itu, pohon kurmanya, dihabisi dan dibakar habis. Buat apa? Kalau bukan buat menghancurkan perekonomian Yahudi. Ini perang ekonomi. Au taraktumuha, atau kamu biarkan ia tidak dipotong, tegak di tangkai batangnya, usuliha. Fa biiznillah, maka semuanya dengan izin Allah. Tidak bisa Yahudi memprotes itu, mengkritik, membantah Rasulullah. Kenapa pohon-pohon dirusak ini? Itu dengan izin Allah. Untuk apa? Liyukhziyal fasikin. Untuk menghinakan orang-orang fasik ini, orang-orang Yahudi ini. Maka yang bisa Allah mau lakukan sekarang. Boykot. Jangan beli produk yang membantu Yahudi. Semampu kita. Ada hal yang tidak bisa, ada hal yang bisa. Karena memang produk ini sudah mengelilingi kita. Memasuki hidup dan kehidupan kaum muslimin. Tapi kita harus berbuat. Ada yang mengatakan tunggu ulil amri. Enggak ada. Masa muamalah tunggu ulil amri? Dan itu tidak diatur. Tidak. Sama juga antum mau jual beli dengan seorang di toko. Karena curang, dia bisa nipu. Antum tidak mau lagi beli di situ. Apa salah? Bukan mengharamkan zat dari itu. Misalnya ayam. Ayam halal. Bukan ayam yang kita haramkan. Tapi tidak mau beli ayam di situ. Paham? Kopi. Kopi halal. Kopi ini. Halal.
Tapi saya nggak mau beli kopi di warung kopi itu, nggak mau saya. Kenapa? Dia bantu Yahudi. Itu nya. Ada alasan lagi yang lebih lemah dari sarang laba-laba. Nanti banyak yang di PHK. Sahih. Tapi itu mudaratnya kecil, dinisbahkan saudara-saudara kita dibunuh setiap hari. Mana lebih besar, pembunuhan atau PHK? Dan lain-lain alasannya. Dari abna'ul Yahud. Itu orang-orang yang terkena subhat. Dan saya sudah sering memberikan penjelasan ini. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Pada yang demikian, kejadian-kejadian itu ada peringatan, pelajaran bagi orang yang punya hati dan memasang pendengarannya dan dia menyaksikan. Dan kita menyaksikan setiap hari Yahudi membantai saudara-saudara kita. Kita masih mau membeli produk-produk yang membantunya? Tentu tidak, semampu kita. Dalilnya ini ayat Al-Quran. Barangkali antum belum tahu, ini sekarang saya beritahukan. Tentu pembicaraan saya ini tidak disukai oleh abna'ul Yahud, anak-anak Yahudi yang ada di sini. Oh, enggak ada boikot itu, enggak ada. Ada abna'ul Yahud. Atau dia tidak tahu. Kita berhusnudzon, jahil. Karena sebagiannya ruwaibidah, tidak mengerti, asal bicara. Menangis gitu. Apa yang bisa saya perbuat ini? Selain doa tentunya membantu harta. Hanya ada jalan. Menginfak dan tidak mengeluarkan harta untuk membantu mereka. Begitu seorang muslim dan muslimah semampunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Kaum muslimin, menjadi renungan bersama untuk kita tentang bagaimana kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ini sedang membangunkan kita, yang mana kita sedang terlelap dalam tidur kita. Nyok, sama-sama kita bangkit. Apa yang sudah kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina? Sudahkah kita menyebut mereka dalam doa-doa terbaik kita? Sudahkah kita menyebut nama-nama mereka di dalam sujud-sujud terbaik kita? Ingat hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, "Malam yahtam bil amril muslimina falaysa minhum." Barang siapa yang tidak ada kepedulian sedikit pun di antara kalian kepada saudara-saudara muslim kalian, falaysa minhum, maka Rasulullah mengatakan kalian ini bukanlah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Detik demi detik, menit demi menit, hari demi hari, penderitaan demi penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Bagaimana mereka harus merasakan dahsyatnya bom nuklir rudal oleh Yahudi la'natullah alaihim. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita masih bisa tertawa riang? Apakah kita masih bisa merasakan kebahagiaan sementara saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka ini sedang merasakan sakit yang luar biasa? Apakah kita ini seorang pembunuh? Kenapa ini menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, apakah kita seorang pembunuh? Menjadi renungan. Boleh jadi kita adalah seorang pembunuh yang sedang membunuh kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina. Bagaimana cara kita membunuh ketika mereka haus, ketika mereka sedang merasakan kelaparan, ketika seorang bayi yang menangis karena ingin susu,
Tapi kita diam. Tidak ada satupun sedikit pun kepedulian kepada mereka. Maka boleh jadi disinilah kita sedang membunuh kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina. Lantas apa yang perlu kita lakukan untuk saudara-saudara kita yang ada di sana? Satu, kita boykot semua produk-produk yang mendukung serangan Yahudi laknatullah alaihim kepada kaum muslimin yang ada di Gaza, Palestina. Boykot sekarang. Boykot adalah jihad harta kita. Boykot adalah sebuah perjuangan kita untuk mereka. Boykot adalah salah satu bukti kita sedang memberikan dukungan terbaik kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Lakukan sekarang juga. Jangan nunggu nanti. Lakukan saat ini juga. Barakallahu fikum. Wafaqukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.